Sejarah baru dicetak pelatih sepak bola timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Sinteyong. Kita semakin kuat dan buktinya dalam 2 pertandingan terakhir di lanjutan kualifikasi atau pra-Piala Dunia Grup F Zona Asia kita menang melawan musuh bebuyutan kita, The Golden Star Warriors, Vietnam 1-0 di GBK dan 3-0 di Maidin di kota Hanoi. Sehingga kita punya peluang untuk bisa mendampingi Irak lolos ke putaran ketiga dan menciptakan sejarah tentunya. Di depan mata bagi tim asuhan STY ya tiket menuju Amerika dan memungkinkan itu ya, dalam sepak bola segala sesuatu dapat diraih ketika kita sudah berada di putaran ketiga. Sudah terbukti bahwa dia mampu memperjuangkan harkat martabat tim nasional Indonesia sampai titik ini sih luar biasa. Dari awal masuk sepak bola kita compang-camping, liga kita masih berantakan, sampai sekarang juga berantakan. Tapi dia bisa membuat atau cukup tenang lah menghadapi banyak intrik, banyak masalah di federasi, di sepak bola kita, bahkan banyak pengamat yang juga menginginkan dia out. Ya gue hanya bisa bilang cangkemmu gitu loh. Ini maksudnya udah bagus gitu, apalagi sih gitu. Lo orang Indonesia kan gitu. Terus apalagi yang mau dikomplain tentang Sinteyong? Apalagi? Nah inilah susahnya di hidup, ketika kita bekerja dengan benar untuk suatu tujuan yang baik, akan ada banyak sekali gangguan teman-teman. Ya, saya nggak tahu teman-teman mengalami itu atau nggak, tapi saya sering mengalami itu. Ketika saya bekerja dengan benar untuk tujuan yang baik, pasti akan ada banyak gangguan lah. Pasti akan ada banyak orang yang coba untuk menjatuhkan mental saya. Ya, dan kemudian ketika kita sudah kerja dengan benar, belum tentu juga kita akan dihargai. Ya kan? Sekarang Indonesia sudah menang back to back lawan Vietnam, masih aja saya membaca komentar-komentar, tapi kan belum dapat piala Sinteyong. Ya betul, belum dapat piala. Terus mau diapain itu piala? Apa kalian bisa taruh di rumah kalian? Kan nggak bisa juga. Dan saya pikir tidak ada salahnya kita kalau perlu mengkritik, boleh aja kita mengkritik Sinteyong, tapi sesuai dengan fakta. Jangan sampai kerja kita hanya mengkritik. Karena gue bencinya coach, ketika misalkan nih mereka juga dalam persiapan yang nggak ideal, di AFF nggak juara, ujungnya tuh keluar lagi suara, mana lo kemarin biarin aja. Mimpinya udah gini-gini, di AFF aja nggak bisa juara Ya juga. biarin gitu. aja. Emang kita peduli sama haters-hatersnya enggak lah. Nggak peduli juga. Enggak peduli. Lu mau hate itu hak lu untuk nge-hate. Bener, itu hak lu. Ya, Kita punya hak untuk tidur nyenyak dan nggak peduli dengan omongan lu. Iya kan? Nggak selebrasi ya. Ya kita kan memberikan informasi, kita share info dari Offside Duo kepada yang setuju atau yang dukung kita. Kalau lu nggak setuju, that's okay. Nggak ada yang paksa lu nonton Offside Duo kok. Karena Coach Yassin pun bukan nggak mungkin kritik timnasnya juga. Oh iya. Kritik ST-nya juga. Gue udah janji sama Erick Thohir dan Arya kok. Ya, Ketika gue akan kritik. Ya, jadi bukan berarti kita nggak nasionalis, tapi kritikannya realistis, dan membangun, memberi masukan, bukan nyinyir, bukan pribadi. Ya. Dan bukan kayak selalu ngeles mencari-cari kesalahan gitu ya. Iya. Ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Towel. Ada yang kata, abang ambil lah Bung Towel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Towel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya, aku ingatkan dia orang borak pasal towel tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya Bung Towel ni nama orang. Jadi orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Towel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okey. Jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni, dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Towel ni. Tak ada chance bro. Bung Towel simpan sana. Simpan dekat negara Indonesia. Jangan bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah. Dah cukup teruk dah. Dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk. Coach tak tahu apa idea dia. Stadium padang buruk. Apa lagi? Komentator pun tak apa-apa. Jadi kita dah cukup teruk dah, dah cukup serabut dah. Tak payahlah kita nak tambah orang lagi macam Bung Towel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah. Simpanlah Bung Towel ni duduk diam-diam dekat Indonesia sana. Harap maaf, harap maklum. Nah sekarang kalau misalnya yang sekarang ini bagus, lalu kemudian diperbandingkan dengan Liga 1, memang Liga 1 ini dikit kok yang main.
Jadi mayoritas kan dari luar gitu loh, naturalisasi. Jadi menurut saya tanpa data yang clear, nggak enak kalau saya ngomongnya gitu loh. Karena akan menyinggung pelatih sebelumnya. Kalau kita mau bilang diri kita hebat, nggak usah injak orang lain juga gitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly atau akrab disebut Bung Towel, baru-baru ini menjadi bulan-bulanan warganet usai kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia atas Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Bertanding di Maidin Stadium, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam. Kemenangan tersebut memperlebar asa skuad Garuda melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus meraih kemenangan pertama di markas Vietnam sejak tahun 2004 lalu. Namun, di balik kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia atas Vietnam, banyak warganet yang berbondong-bondong menyerang pundit senior Indonesia yakni Bung Towel. Banyak warganet yang menilai bahwa komentar-komentar Bung Towel soal Timnas Indonesia dan Sintayong tidaklah objektif. Bahkan banyak yang menduga bahwa pundit berusia 53 tahun tersebut memiliki dendam pribadi kepada STY. Salah satu komentar Bung Towel yang paling banyak menyita perhatian publik ketika ia menyatakan bahwa Timnas tanpa diperkuat Tom Haye dan Ragnar akan sulit menang atas Vietnam. Hal itu diungkapkan saat ia memandu acara nobar Vietnam vs Timnas Indonesia yang diadakan Sport 77 bersama Mamat Alkatiri. Coba kalau gak ada Haye dan Ragnar, waduh sulit itu, kata Bung Towel kepada Mamat Alkatiri dalam acara nobar Sport 77, sebagaimana yang dikutip dari akun Instagram @info_sepakbolaiden pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Kemudian, Mamat Alkatiri langsung menepis pernyataan dari Bung Towel dan membeberkan fakta bahwa di dua pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia mampu mengatasi Vietnam walaupun saat itu belum diperkuat oleh Tom Haye dan Orat Mangun. Dua kemenangan Timnas atas Vietnam sebelumnya didapat di Piala Asia 2023 yang dimana saat itu Asnawi Mangkualam dan kolega menang 1-0, dan juga di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret tahun 2024 yang dimana skuad Garuda juga menang dengan skor 1-0. Lah kemarin menang, tidak ada Ragnar sama Haye kan di pertandingan kemarin, ujar Mamat Alkatiri yang bertanya-tanya soal pernyataan Bung Towel. Lemparan ke dalam, tanya Bung Towel. Iya, lawan Vietnam, di Piala Asia juga tidak ada Ragnar sama Haye, ujar Mamat. Kemudian, Bung Towel mengatakan bahwa Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun menjadi pembeda dalam kemenangan Timnas atas Vietnam. Kalau di pertandingan ini yang jadi pembeda Haye sama Ragnar, kata Bung Towel. Ya, tapi di Piala Asia menang juga tidak ada Ragnar dan Haye. Di pertandingan pertama tidak ada Ragnar dan Haye menang juga, tutur Mamat Alkatiri menegaskan. Pertanyaan-pertanyaan Bung Towel lantas langsung menjadi viral di media sosial, bahkan banyak warganet yang mengomentari postingan akun Instagram @info_sepakbolaid, yang mengunggah video komentar-komentar dari Bung Towel tentang Timnas Indonesia. Bahkan, banyak warganet yang mengirimkan komentar-komentar miring yang ditujukan kepada Bung Towel. Sudah kubilang analisis Alkatiri lebih hebat dari Towel. Padahal Mamat itu backgroundnya stand up tapi lebih mengerti bola ketimbang Towel dan ini juga menggambarkan bahwa Towel itu sebenarnya pundit abal-abal. Wakak, komentar salah satu warganet. Bung Towel diundang karena mau dipermalukan, skenario itu, komentar lainnya. Udah tahu orang aneh malah dikasih panggung dan dimintai komen, ya pasti nyeleneh dah omongannya si handuk ini, komentar salah satu akun. Manusia dengki susah mau dikasih fakta sebanyak-banyaknya, ya alasan Bung Towel 8 kaum pembangkang ya akan selamanya jadi pembangkang, stop kasih panggung sama JGN dibuat atau muat segala sesuatu tentang manusia ini. Nanti juga hilang sendiri, komentar salah satu pengguna Instagram. Pelatih Filipina, berani ancam Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Pelatih Filipina, Tom Sainfin memberikan ancaman kepada Timnas Indonesia. Nasib Filipina sendiri berada di ujung tanduk pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Ascals, julukan Timnas Filipina, duduk di posisi terbawah pada klasemen grup F karena baru mengumpulkan 1 poin dari 4 pertandingan. Meski terkesan berat, pelatih Filipina Tom Sainfin tetap optimistis anak asuhnya bisa melaju ke babak ketiga.
Sanitvin pun menargetkan kemenangan pada 2 laga tersisa di grup F, yakni saat bertandang ke markas Vietnam dan Indonesia. Jika skenario itu terjadi, Filipina akan mendapat 7 poin. Jumlah itu sama dengan Indonesia dengan catatan skuad Garuda kalah dari Irak. Kami bisa mendapat 7 poin. Jika itu terjadi, kami harus mengalahkan Indonesia di kandang mereka. Sepengetahuan saya, head-to-head dilihat terlebih dahulu sebelum selisih gol, ucap Saintvin dilansir On Sports. Jika Filipina mampu mengalahkan Indonesia maka mereka unggul head-to-head karena pada pertemuan sebelumnya kedua tim bermain imbang di Manila. Jika kami mengalahkan Indonesia, dan mereka imbang di sini, 1-1 kami akan unggul head-to-head dari mereka. Selama masih ada harapan, kami masih hidup, tutup pelatih asal Belgia tersebut. Media Malaysia puji timnas Indonesia. Gila dan tak ada kompromi. Media Malaysia, Astro Arena menyebut pemain timnas Indonesia bisa tampil bagus sejak Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sesi Maret dengan kemenangan. Skuad Garuda menang 1-0 dan 3-0 atas Vietnam. Sebelumnya tim Merah Putih juga tampil percaya diri meski kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023 dan 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu hal yang disoroti oleh pembawa acara bola itu live di Astro Arena, Faiz Gurun dan KS Stats adalah postur pemain timnas Indonesia. KS Stats menyampaikan pujian kepada performa timnas Indonesia dengan rata-rata tinggi badan yang kerap kalah dari negara-negara lain. Kemenangan meyakinkan lawan Vietnam jadi buktinya. Posisi yang semakin ke depan mereka main dengan Marcelino, Rafael Struijk dan lain-lain. Permainan mereka membuat saya bilang, oh, Tuhan, gaya permainan mereka gila. Dan tiba-tiba mereka lawan Vietnam, tidak ada kompromi, ucapnya. Kedua pembawa acara juga menyampaikan pujian soal penampilan timnas Indonesia yang tetap berani meskipun menghadapi lawan dengan level di atas. Contohnya saat melawan Irak, saya kembali ke pertandingan lawan Irak di Piala Asia 2023. Lihat permainan lawan Irak dengan cara seperti itu. Bola tetap di bawah, mereka menyerang meski tidak ada striker yang tinggi-tinggi, kata KS Stats di YouTube Astro Arena. Ramadan Sananta bukan yang tertinggi, Hoki bukan, Rafael Struijk juga bukan tertinggi. Ivar Jenner juga tidak, yang tinggi-tinggi pemain belakang, Justin Hubner, Sandy Walsh, Jordi Amat. Semua main di belakang, ia menambahkan. Saat ini Rafael Struijk tercatat memiliki tinggi 187 cm. Dari daftar pemain depan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Struijk merupakan pemain dengan postur paling tinggi. Namun beberapa pemain lainnya tak memiliki postur setinggi Struijk. Ramadan Sananta 182 cm, Dimas Derajat 178 cm, dan Hoki Caraka 182 cm.